Swastiastu. Perkenalkan, saya Eka Manggala Putra, mahasiswa Prodi Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, nomor induk mahasiswa 24 40141. Hal ini sebagai pemenuhan tugas uji kinerja pendidikan profesi guru pendidikan agama Hindu. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Selamat pagi Pak Guru. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Abraham dipimpin berdoa dulu semuanya. Doa mulai. Saraswati Namostubhya Pradeka Malupini Siddhirastu Karasani Siddhir Bhavantumi Sada. Terima kasih Abraham sudah memimpin doa pagi untuk hari ini. Baik anak-anak, untuk rasa cinta kasih kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan Meli dipimpin dulu temannya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Ibu Kartini. Sungguh besar cita-citanya pagi Indonesia. Duduk kembali. Sebelum melakukan pembelajaran, Pak Eka ingin tahu dulu, Pak Eka absen dulu. Siapa tahu nanti ada yang tidak hadir. Ya, Alki, Saya Pak. Abraham, Saya Pak. Yo, Saya Pak. Yo, baik, berarti sudah masuk semua ya, hadir semua ya. Pak Eka akan mengetes kalian terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Oke, sekarang buku tulisnya dikeluarkan dulu. Nomor 1, coba berapa kali kita melakukan sembahyang Trisandia dalam sehari? Nomor 2, untuk apa kita melakukan sembahyang? Sudah selesai? Tadi kalian sudah menjawab itu sudah betul semua. Tapi masih ada beberapa yang kurang tepat. Ya, tadi kan pertanyaan nomor 1, berapa kali kita melakukan sembahyang dalam sehari? 3 kali, yang disebut dengan Trisandia. Tadi Pak Eka lihat ada jawabannya dari kalian yang paling banyak itu membuat hati tenang. Betul. Apakah kalian sudah ada yang tahu sarana sembahyang yang kita gunakan? Mungkin yang sudah tahu angkat tangan bisa menjawab. Apa saja sarana sembahyang yang kita gunakan? Baik, Reva, apa Pak? Dupa dan bunga. Bagus sekali. Ada jawaban yang lain? Selain bunga dan dupa? Oh, Aldi duluan. Apa sih? Jangan Sari. Baik, tepuk tangan untuk kalian sudah bisa menjawab. Ya. Adapun tujuan kita melaksanakan jenis-jenis sarana sembahyang. Nah, tujuannya yang pertama, siswa atau kalian dapat mengerti jenis-jenis sarana sembahyang. Yang kedua, memahami jenis-jenis sarana sembahyang dan maknanya. Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis sarana persembahyangan, kita bisa menonton tayangan video YouTube berikut ini. Om Swastiastu. Hai adik-adik, kalian yang beragama Hindu pasti sudah sering mendengar dan menggunakan sarana sembahyang berupa wangen, bunga, dupa, air kita, bija,
dan cara sari dalam melakukan persembahyangan. Upacara sebagai perantara. Baik anak-anak, tadi barusan kalian sudah menonton video yang sudah Pak Eka tayangkan tentang jenis-jenis sarana sembahyang. Tadi ada apa saja jenis-jenisnya? Rupa, tirta, jana. Sekarang Pak Eka mau bertanya. Jadi kan kalian sudah melihat tayangan video, kuangen itu adalah lambang dari apa? Apa yang ingin kalian tanyakan? Oh, Abraham, silakan kamu. Oh, janang terbuat dari apa? Janang itu terbuat dari janur yang dibingkai, dihias, nanti di atas janang itu dikasih bunga. Nah, selanjutnya Pak Eka akan menjelaskan tentang jenis-jenis sarana persembahyangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penayangan dari slide yang sudah Pak Eka buat. Sarana persembahyangan yang pertama yang digunakan itu adalah bunga. Nah, di sini bunga merupakan lambang keindahan atau kesucian yang berfungsi sebagai pengantar perasaan hati kita kepada Sang Yang Dewasa. Dan ada pun sarana dalam pembuatan kuangen. Pak Eka tunjukkan contoh kuangennya. Dan yang ketiga, di situ ada porosan atau silih asih. Nah, di sini di dalamnya ada porosan. Porosan di sini ya, atau yang disebut dengan silih asih. Porosan ini melambangkan dari Dewa Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dalam kuangen itu ada apa? Bunga, terus silih asih atau porosan, bunga kayu, uang kepeng, cili, pocong, ya, paham? Paham. Wah, di sini juga jenis-jenis sarana persembahyangan yang kita gunakan dalam sembahyang. Nah, bisa diketahui di situ dupa atau api sejenis harum-haruman yang dibakar. Yang ketiga, sebagai saksi dalam upacara. Nah, biasanya dalam sembahyang kita setelah selesai sembahyang kita menggunakan tirta. Tirta di situ melambangkan pembersihan. Selanjutnya, hijab. Nah, Pak Eka mau tunjukkan ini. Hijab. Nah, di sini di dalamnya ada beras. Apa kalian sudah paham jenis-jenis sarana persembahyangan? Kemudian ada apa lagi? Tirta. Kemudian apa lagi? Reva? Hijab. Untuk selanjutnya kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, untuk mengerjakan yang dikerjakan dalam soal bentuk kelompok. Sementara Reva dan Viviana pindah dulu ke sebelah, dibagi satu-satu. Baik anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok yang terdiri dari 3 dan 4 orang masing-masing kelompoknya. Diisi tugasnya. Nah, dilihat di dalam kolom, di situ yang pertama ada nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Dan di situ ada fungsi. Nah, fungsi itu atau maknanya kamu tulis, ya. Apakah ada kesulitan untuk jenis-jenis sarana persembahyangan? Jenis-jenisnya sudah ketahui, tinggal menulis fungsi. Kalau tidak, pakai lambang apa tadi yang Pak Eka sampaikan, ya? Lanjutkan ya. Baik anak-anak, sudah selesai untuk tugas kelompoknya? Sudah. Kelompok mana dulu yang mau presentasi di depan? Baik, dari kelompok Brahma yang diwakili oleh Abraham. Silakan Ham, presentasi. Untuk yang lain silakan diperhatikan ya pada saat temannya mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Om Swastiastu.
1. Bija, menenangkan pikiran. 3. Tirta, mensucikan perbuatan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Sekarang presentasi selanjutnya dari kelompok Wisnu yang diwakili oleh Medika. Om Swastiastu. Satu, lupa untuk mengusir roh. Jangan satu, tempat rumah. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok Wisnu. Tepuk tangan untuk kelompok Wisnu sudah mempresentasikan pikiran kalian itu menjadi PS. Coba sekarang berdiri dulu semua. Yo, berdiri dulu semua. Jangan mepet kepada temannya ya. Dan tirukan Pak Eka nanti ikuti suaranya Pak Eka. Misalnya kepala, pundak, tangan, lutut, kaki. Ya, siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, tangan, lutut, kaki. Tangan, lutut, kaki. Siap melanjutkan presentasi? Siap. Untuk presentasi selanjutnya dari kelompok Siwa yang akan diwakili oleh Dio. Silakan Dio ke depan. Om Swastiastu. Bija lambang kepilihan, dupa lambang keharuman. Presentasi dari kelompok Siwa, tepuk tangan untuk kelompok Siwa sudah bisa kembali duduk. Dan tadi sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok, baik dari kelompok Brahma, kelompok Wisnu dan kelompok Siwa sudah baik untuk mempresentasikan hasil belajarnya hari ini. Pak Eka di sini akan memberikan tanggapan dulu terhadap hasil kerja kelompok kalian. Ya, baik dari kelompok Brahma dulu, tadi sudah menjelaskan banyak ya tentang jenis-jenis sarana persembahyangan dan maknanya atau fungsinya. Tapi di mana di situ masih ada sedikit yang perlu ditambahkan. Ya. Untuk kelompok Wisnu, ya tadi juga sudah bagus sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Nah, tapi di situ masih ada yang harus juga ditambahi kalimatnya jelas dari makna dan fungsi sarana persembahyangan. Kelompok Siwa ya, kalian sudah bagus, cuma kurang ditambahi kata-katanya, ditambahi lagi maknanya, ditambahkan tidak hanya satu saja, tapi kan tadi maknanya kan lebih dari satu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja hari ini untuk kerja kelompok dengan baik. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas mandiri. Di sini sudah Pak Eka sediakan bentuk soalnya. Soal itu kan terdapat beberapa kolom. Nah, alasannya ditulis kenapa kamu setuju, kenapa kamu tidak setuju ya. Dijelaskan ya kenapa kok pernyataannya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan. Anak-anak tadi mulai dari tugas kelompok, mandiri sudah mengerjakan dengan baik dan ternyata Pak Eka lihat dari hasilnya baik tugas kelompok dan tugas mandiri kalian sudah bagus, sudah bisa memahami tentang jenis-jenis sarana persembahyangan dan juga tepuk tangan untuk kita hari ini. Akan kembali ke tempat semula. Tepuk 3, tepuk 4. Walaupun kalian sudah mengerti, tetap kita harus tetap semangat belajar untuk mencari ilmu sebagai motivasi kita belajar hari ini. Untuk itu pertemuan selanjutnya di Sabtu depan kita akan belajar membuat sarana persembahyangan berkemas
Kemudian dipimpin doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Syakra Rafian. Doa mulai. Sandi, sandi, om. Selesai. Ada Pak Guru beri salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang anak-anak, selamat jalan, selamat sampai di rumah, sampai jumpa di minggu depan, oke?